kelompok 2. Saya sendiri bernama Lesna Rosalina. Saya Mas Karena. Saya Fransika Nurtintin. Saya Rio Sekester Ginting. Di mana makalah kami di sini berjudul Inovasi Produk dan Keunggulan Kompetitif, akan dibacakan oleh kawan saya. Apa itu inovasi dan keunggulan kompetitif? Menurut Roma dan Minor 1998, inovasi produk adalah produk yang diperkenalkan baru-baru ini yang dianggap oleh konsumen sebagai sesuatu yang baru dibandingkan dengan produk atau jasa yang sudah ada. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert dalam buku Business Aid Edition 2007, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki perusahaan atau negara ketika mampu memproduksi suatu barang secara lebih efisien atau lebih baik dibanding barang lainnya. Di sini kita masuk ke faktor-faktor keunggulan kooperatif yang dibacakan oleh kawan saya Mirsa. Di sini saya akan membacakan faktor-faktor keunggulan kooperatif. 1. Pemberdayaan alam. 2. Masyarakatnya menguasai teknologi bintang air. 3. Masyarakatnya menguasai keterampilan khusus. 4. Wilayah dekat dengan pasar. 5. Wilayah dengan aksesibilitas yang tinggi. 6. Daerah integrasi atau sentra dari suatu kegiatan sejenis. 7. Daerah aglomerasi dari berbagai kegiatan. 8. Waktu rendah tersedia dalam jumlah cukup serta didukung oleh keterampilan yang memandai dan mentalitas yang mendukung. 10. Mentalitas masyarakat sesuai dengan untuk pembangunan. 11. Kebijakan pemerintah. Bagaimana inovasi memberikan keunggulan? Ada beberapa cara bagaimana inovasi produk dapat memberikan keunggulan, yaitu 1. Diferensiasi produk. 2. Nilai tambah. 3. Pengembangan pasar baru. 4. Keunggulan teknologi. 5. Reaksi konsumen. 6. Adaptasi terhadap perubahan. 7. Peningkatan brand image. 8. Pengurangan risiko. Di sini kami juga mengambil studi kasus mini, yaitu Apple. Apple telah mengalami penurunan dan kenaikan yang signifikan. Namun saat mengalami penurunan, Apple melakukan penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment (FDI) di Indonesia. Di tahun 2016, Apple melakukan investasi tersebut sebanyak $44 juta Amerika Serikat dengan rencana pembangunan 3 perusahaan riset di wilayah Indonesia. Di tahun 2017, pembangunan tersebut terrealisasikan dan menjadi pusat riset Apple pertama di Asia setelah di Brasil dan Italia. Dalam pembangunan pusat riset tersebut, Apple harus memenuhi beberapa kebijakan Indonesia. Tujuan didirikannya Developer Academy ini untuk menghasilkan sumber daya manusia asal Indonesia yang mampu menciptakan aplikasi dan teknologi. Juga sebagai salah satu syarat dalam memenuhi DKDN tersebut, Apple memiliki 3 langkah dalam pengelolaan sumber daya energi, yaitu 1. Memastikan fasilitas yang Apple memiliki seefisien mungkin. 2. Tingkat kedua dari strategi energi yang Apple gunakan fokus pada menghasilkan energi sendiri yang bersih dan terbarukan. Yang ketiga, tingkat ketiga dari strategi energi Apple adalah memenuhi kebutuhan energi yang tersisa dengan bersih, energi terbarukan yang dihasilkan di luar kantor. Adapun kesimpulan dari makalah kami ini akan dibacakan oleh Pak Rio. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Tesla, dan Samsung telah membuktikan bahwa inovasi yang konsisten dan daerah tidak hanya mampu menciptakan produk yang revolusioner, tetapi juga mampu menciptakan loyalitas kepada konsumen, meningkatkan citra merek dan meraih pertumbuhan bisnis secara signifikan, bahkan dalam skala UMKM. Inovasi sederhana